Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Dalam perjalanan pelayanannya, Yesus Kristus tidak hanya mengajar tentang kerajaan Allah secara doktrinal, tetapi juga menyatakan realitas kerajaan itu melalui tindakan nyata. Salah satu peristiwa menyentuh terdapat dalam Injil Lukas. Ketika Tuhan berhadapan dengan seorang perempuan yang telah 18 tahun hidup dalam belenggu. Perempuan ini bukan sekadar sakit, secara jasmani firman Tuhan menyatakan bahwa ia dirasuk roh kelemahan, menunjukkan adanya dimensi rohani dalam penderitaannya. Tubuhnya yang bungkuk adalah manifestasi dari tekanan kuasa gelap, ia tidak dapat berdiri tegak. Seolah hidupnya dipaksa hanya tertuju kepada bumi. Gambaran ini sangat dalam secara rohani. Manusia yang berada di bawah pekerjaan iblis seringkali kehilangan arah pandang rohaninya, tidak mampu melihat ke atas, hidup menjadi bungkuk oleh beban dosa, luka batin, atau ambisi duniawi tanpa disadari. Banyak orang hidup dalam belenggu yang mengikat selama bertahun-tahun. Namun, inisiatif Tuhan sangat menghibur. Bukan perempuan ini yang datang meminta tolong, melainkan Yesus Kristus yang melihat dia terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan selalu mendahului kita, bahkan ketika kita tidak sadar bahwa kita terikat, matanya tetap tertuju kepada kita. Tuhan memanggil perempuan itu dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atasnya dengan penuh otoritas. Seketika itu juga perempuan itu menjadi tegak kembali dan memuliakan Allah. Belenggu 18 tahun dipatahkan dalam satu perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Pembebasan sejati bukan berasal dari usaha manusia, melainkan dari sentuhan Tuhan. Tanpa campur tangannya, akar masalah rohani tetap akan mengikat kita. Tuhan menyatakan bahwa perempuan ini adalah anak Abraham yang tidak layak diikat oleh iblis. Umat Allah pun bisa terbelenggu jika memberi celah. Belenggu bisa berupa kemarahan, kepahitan, atau dosa tersembunyi. Seseorang bisa terikat oleh amarah terhadap orang terdekat, membuat hatinya menjadi berat. Disinilah jalan pembebasan menjadi praktis. Ketika seseorang berseru, "Oh Tuhan Yesus," ia membuka diri kepada aliran hayat ilahi yang memutus rantai. Nama Tuhan adalah saluran kuasa yang mengangkat kita dari posisi bungkuk menjadi tegak kembali, memulihkan sukacita dan damai sejahtera yang hilang. Tanpa pertobatan, manusia akan binasa. Pembebasan tidak terlepas dari tindakan berbalik kepada Tuhan dan keluar dari wilayah kegelapan. Kerajaan Allah digambarkan seperti biji sesawi yang penuh kuasa untuk tumbuh. Kehidupan ilahi di dalam kita mulai bekerja dan mengubah keberadaan kita. Pengalaman perempuan bungkuk ini adalah gambaran perjalanan rohani kita. Tuhan masih melihat, memanggil, dan menjamah untuk memulihkan kita sepenuhnya. Hiduplah sebagai orang yang telah dibebaskan, berdiri tegak, memandang kepada Tuhan, dan terus mencari kerajaannya di atas segalanya. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita memuliakan Allah dengan hidup yang penuh kesaksian akan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.